Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yamin hada ila yaumin nahduh, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada sore hari ini, Ramadan hari yang ke-9. Semoga kita masih diberikan kesehatan, dapat menjalankan puasa dengan lancar. Amin Allahumma amin. Pada sore hari ini saya akan menemani pemirsa di YouTube Ma'arif, ngaji bareng Ma'arif. Pada sore hari ini saya akan membahas tema yang ditanyakan dari beberapa orang. Pertanyaan yang masuk ke saya, apakah Nabi pernah sholat subuh qodho? Ada di beberapa hadis, di Sahih Muslim ada, di Muwatta juga ada. Di situ dijelaskan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat pulang dari perang Khaybar, terus istirahat di satu tempat. Itu sudah tengah malam. Istirahat di situ sampai lama, hampir menjelang subuh. Itu Rasulullah, di situ ada sahabat Bilal bin Rabah, itu muadzinnya Nabi. Di situ Nabi sangat capek ya. Sangat capek setelah pulang dari perang Khaybar, terus perjalanan itu. Di situ Kanjeng Nabi dawuh sama sahabat Bilal. Cara Jawanya gini ya, cara Jawane Bilal, aku ngantuk banget sih ini. Ngantuk kuwesel. Terus sahabat Bilal jawabi, ya Rasulullah, monggo jenengan istirahat mawon. Kalau memang ngantuk monggo istirahat. Ini hadisnya panjang, intinya saja ini saya ceritakan. Lalu Nabi jawab, lah kalau saya istirahat ini kan sudah mendekati mau subuh, nanti gimana? Ya Bilal jawabnya gini, tenang Kanjeng Nabi, mangkih kula tangekke, mangkih kula gugah bahasane. Nanti saya bangunkan Nabi. Ya udah nanti bangunkan ya gitu Nabi. Nggih. Nah terus Kanjeng Nabi sare. Lah tidak selang begitu lama, gantian itu sahabat Bilal bin Rabah ngantuk malah. Ngantuk bersandar di ontanya, terus ketiduran juga. Ya, ketiduran juga terus sampai pagi hari. Ya, Kanjeng Nabi itu terbangun itu karena ada silau matahari. Jadi kesorotan matahari sudah meninggi pastinya. Jadi kena sinar matahari, akhirnya terbangun. Ya kalau matahari sudah agak meninggi ya kira-kira kalau jam sekarang ya kira-kira kemungkinan sekitar jam 8 lah. Jam 7, jam 8. Terus akhirnya Nabi kaget, kan terbangun kena panasnya sinar matahari, terbangun, kaget. Wes awan jebule dan belum sholat subuh itu. Akhirnya sahabat Bilal dibangunkan, Bilal, nggih Kanjeng Nabi ya gitu. Cara Jawanya kan gitu. Bilal, jare aku mau mbok tangekke. Kok malah ra mbok tangekke malah melu turu kan gitu. Ya, kalau cara Jawa ini. Terus sahabat Bilal jawab kalau di hadis itu, ya Rasulullah, akhoda binafsi alladzi akhoda binafsik. Nggih Kanjeng Nabi, napa ingkang jenengan raosaken cara gampile, cara bahasa gampangnya, napa ingkang jenengan raosaken nggih sami kula. Apa yang jenengan rasakan ternyata saya sama Kanjeng Nabi. Ya, yang saya rasakan sama dengan yang jenengan rasakan. Jadi saya ngantuk banget nggih seperti ngantuknya jenengan gitu. Ya, kira-kira gitulah makna bebasnya. Jadi ternyata setelah jenengan sare saya ikut ngantuk Kanjeng Nabi. Bilal ini katanya janji bangunin malah ikut ketiduran nggih. Ngapunten Kanjeng Nabi cara sekarang kan gitu. Akhirnya terus sahabat yang lain dibangunkan semua, bangunkan. Nggih, terus dibangunkan semua. Ternyata apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Setelah dibangunkan, enggak langsung Kanjeng Nabi terus ayo ndang gage salat subuh, ndang wudu salat subuh, sawan. Enggak. Apa Kanjeng Nabi? Jawabnya, ayo kita melanjutkan perjalanan. Tuh. Lihat nanti bisa dicek di beberapa kitab hadis. Di Sahih Muslim itu hadisnya nomor 1097. Di kitab Muwatta, Muwatta'nya Imam Malik itu di nomor 22. Terus di kitab fikih juga ada,
Ini saya kasih referensinya biar nanti bisa langsung merujuk ke kitab aslinya. Kalau saya nanti dikira ngada-ada atau cerita Nabi kok kondok sholat itu, nanti saya terangkan hikmahnya. Nanti bisa dicek dulu di Sahih Muslim ada, di Muwatta ada, terus di kitab fikih ada di Fathul Wahhab. Fathul Wahhab juz 1 halaman 33 sama kitab Mahalli sarahnya Minhajut Thalibin itu di bab adzan itu ada. Nah, terus Nabi itu tidak langsung ngajak sholat itu bukan. Sahabat dibangunkan itu terus mari kita melanjutkan perjalanan. Jadi setelah melanjutkan perjalanan beberapa kilo lah mungkin atau berapa meter atau berapa kilo itu setelah melanjutkan perjalanan terus ya udah kita istirahat, sudah agak capek Nabi, terus ya kita istirahat, ya wudhu, kita sholat subuh. Dan hebatnya lagi di situ sholat subuhnya terus sholatnya berjamaah, jadi jamaah kondok itu. Jadi langsung kondok. Nah, terus sholat subuh kondok. Nah, apa hikmahnya di sini? Ini bukan ngajak terus saya sholat subuh kondok bareng-bareng, bukan ya. Enggak usah diterangkan, ini juga banyak yang sholat subuhnya kondok ini. Ya, ini saya membahasnya secara ilmiah, ya, secara ilmu, bukan kok ngajak kondok itu, bukan ya. Yang pertama adalah karena kayak di bab fikih, undurnya sholat itu diantaranya adalah tidur. Dan kalau tidurnya itu belum memasuki waktu sholat, nah itu yang dinamakan udur. Contoh, subuh itu jam 4 adzan. Jadi tidurnya sebelum subuh jam 3, jam 2. Itu nanti kalau bangunnya pagi jam 7, jam 8 itu enggak dosa. Karena ketika memasuki waktu sholat, ya dia belum taklif. Dia enggak sadar gitu. Kecuali beda kalau sudah dengar adzan. Krungu adzan terus ngunjuk ke kemul, itu beda lagi. Nah, itu beda lagi. Belum dengar adzan, ya kan? Terus dia bangunnya jam 7, jam 8. Itu enggak dosa. Itu undurnya sholat. Terus selanjutnya, kalau posisi undur yang diajarkan Nabi tadi, itu adalah enggak diwajibkan terus langsung gagi-gagi sholat, itu bukan. Jadi sholat kondok yang karena undur, enggak langsung bangun terus gagi-gagi sholat. Di situ hadisnya Nabi meneruskan perjalanan dulu, baru setelah itu wudhu, terus ngajak sholat sahabat. Itu hikmah yang kedua. Yaitu akhirnya menjadi syariat hukum fikihin itu. Yang ketiga, sholat kondok itu boleh jamaah, terus pakai adzan juga. Di situ pakai adzan, qomat, terus jamaah. Beda kalau mungkin sekarang orang praktekkan ya nggak berani sholat subuh bareng-bareng jam 09.00 esok terus adzan di sana kan. Beda. Jadi ini bukan kok ngajak, saya ulangi, bukan ngajak kondok bareng, bukan. Ya kan. Tapi ini menerangkan secara ilmu. Ada lagi yang memahami salah guyonan, tapi ini guyonan dari teman-teman. Guyonan, apapun yang dilakukan Nabi itu kan sunnah toh, gitu katanya. Ada teman saya gitu, apa yang dilakukan Nabi kan sunnah. Kalau Nabi pernah sholat subuh, itu kan berarti kita meniru Kanjeng Nabi, meniru apa yang dilakukan Nabi. Kalau meniru Kanjeng Nabi sunnah satu kali itu baik, kalau berkali-kali kan baik gitu. Akhirnya sholat kondok bolak-balik. Ini masalah itu. Nabi itu hanya satu kali, itu pun ada hikmahnya untuk syariat. Sebenarnya bukan kok Kanjeng Nabi itu malas terus sholat subuh kondok, itu bukan. Apa yang terjadi pada diri Nabi itu sudah disetting sama Allah, itu sebagai syariat. Akhirnya apa? Nabi sholatnya kondok, akhirnya tercetus hukum dari situ. Ijtihad para ulama fikih bahwa tidurnya belum memasuki waktu sholat, belum punya kewajiban sholat. Karena tidurnya sebelum adzan subuh. Nanti kalau bangunnya kesiangan, karena itu undur, ya hikmah kedua nanti diambil hukum fikih, dia tidak langsung wajib langsung segera mengondoki secara segera, itu tidak. Ya, boleh nanti agak mundur sedikit. Ini pembahasan fikih ya. Mohon maaf, tapi untuk yang utamanya beda tetap. Ini pembahasan boleh tidaknya. Ya tetap lebih baiknya memang harusnya pasang alarm atau apa, ini bukan hukum kalau itu, tapi ngantisipasi ya kan, usul ya, kalau mau tidur pasang alarm atau pesan orang suruh bangunin, nanti setelah itu bangun langsung sholat. Nah itu kan usulan, beda dengan hukum. Kalau hukum secara ilmu ya gitu, jadi bangun terus Nabi malah melanjutkan perjalanan.
Nah itu, jadi ini ada syariatnya. Jadi apapun yang dilakukan Nabi itu akan menjadi syariatnya. Ada hikmahnya untuk umatnya, bukan untuk Nabi. Konduknya subuh Nabi itu membawa hikmah besar bagi kita umat beliau. Ya, itu hikmahnya itu. Jangan disalahpahami terus Nabi pernah sholat subuh kondok kok. Umatnya niru ngono bukan ya. Salah itu, salah paham. Ya, salah paham itu. Jadi nanti bisa dipahami hikmahnya apa. Ada hikmatu tasyri'. Ya, apa yang dialami Nabi itu akan menjadi hikmah. Bahkan itu akan tercetus beberapa hukum fikih dari situ. Ya, hadis ini bisa dicek nanti di Sahih Muslim. Ya, saya ulangi, di Sahih Muslim ada. Di hadis nomor 1097, di Muwatta ada nomor 22, di Fathul Wahab ada juz 1 halaman 33 dan kitab Mahalli bab adzan itu. Ya, nanti bisa merujuk referensinya langsung biar bisa lebih jelas. Ya. Terima kasih dari saya, semoga ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.